6, tapi anak-anak bakal terima. Saya Aulia Astrid Ramadhani dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mengenai tentang surat pemberitahuan SPT. Surat pemberitahuan SPT, maaf sebelumnya bisa membuka PPT yang sudah saya kirimkan. Apakah sudah cerita? Sudah. Yang pertama yaitu ada pengertian SPT. Pengertian SPT adalah surat yang pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kedua yaitu ada fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak. Yang pertama, fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan PPh adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama ada pembayaran atau pelunasan, yang kedua penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak, yang ketiga harta dan kewajiban, dan yang keempat ada pemotongan atau pemungutan. Yang kedua ada fungsi SPY bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama ada pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, yang kedua ada pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak. Yang ketiga ada fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Yang ketiga ada jenis surat pemberitahuan. Yang pertama itu ada SPT masa, digunakan untuk pelaporan pembayaran pajak bulanan suatu masa pajak. Masa pajak jangka waktu tertentu biasanya itu 1 bulan. Contohnya ada SPT masa PPh pasal 21 dan 26, pasal 22, pasal 23 dan 26, pasal 4 ayat 2, pasal 15, dan SPT masa PPN dan PPNBM. Yang kedua itu ada SPT tahunan. SPT tahunan digunakan untuk pelaporan pajak tahunan, contohnya itu 1 tahun dalam kalender. Dan yang keempat ada prosedur pengisian surat SPT, yaitu yang pertama ada bentuk SPT, tempat pengisian, bahasa dan mata uang, tanda tangan, dan lampiran bukti atau dokumen. Yang kelima ada bentuk surat pemberitahuan SPT, yaitu yang pertama setelah memahami pengertian dari jenis SPT, kita mempelajari bentuk-bentuk SPT, yaitu yang pertama ada SPT masa PPh pasal 20 dan pasal 26 untuk melaporkan pajak penghasilan karyawan, SPT masa PPh pasal 22 untuk melaporkan pajak yang dipungut bendaharawan pemerintah berkenaan dengan penghasilan dari transaksi impor. Yang ketiga ada SPT masa PPh pasal 23 dan pasal 26 digunakan untuk pajak yang dipotong dari hasil transaksi modal. Yang keempat ada SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 digunakan untuk pajak yang dipotong dari penghasilan yang dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya. Yang kelima ada SPT masa PPh pasal 15 digunakan untuk melaporkan pajak yang berkaitan dengan norma penghitungan khusus wajib pajak tertentu seperti perusahaan pelayaran, penerbangan internasional, dan sejenisnya. Yang keenam yaitu ada SPT masa PPN dan PPNBM digunakan untuk melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah bagi wajib pajak. Yang terakhir yaitu ada SPT masa pasal 21 dan pasal 26 berfungsi untuk pelaporan pemotongan pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lainnya. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya. Sebelumnya, saya Novi Desari izin bertanya, mengapa SPT harus ditandatangani oleh wajib pajak? Apa akibatnya jika wajib pajak itu tidak melaporkan SPT dengan tepat? Terima kasih. Yang pertama saya akan menjawab dengan yaitu karena tanda tangan menunjukkan keaslian dan tanggung jawab wajib pajak atas data yang dilaporkan dalam SPT. Tanpa tanda tangan SPT dianggap tidak sah. Selanjutnya saya akan menjawab poin kedua. Apa akibat jika wajib pajak tidak melaporkan SPT tepat waktu? Akibatnya jika SPT tidak dilaporkan tepat waktu, wajib pajak bisa dikenai sanksi administrasi berupa denda dan dianggap tidak patuh pajak yang
memengaruhi reputasi dan hak administrasi di bidang perpajakan. Sudah ya? Terima kasih atas perhatiannya.